Kedatangan Maarten Pas memang cukup membawa angin segar bagi timnas mania, meskipun ia sendiri baru bisa main saat laga kedua melawan Australia. Akan tetapi, perlu diketahui bersama kalau perjalanan di round 3 nanti memang sangat panjang dan pastinya sulit. Untuk itu wajar jika sampai detik ini PSSI masih terus mengupayakan beberapa pemain baru. Dan menurut penuturan Pak Arya Sinulinga, seenggaknya akan ada pemain baru yang datang ke Indonesia pada September mendatang atau saat jeda internasional untuk mengurus berkas. Memang beliau tidak spesifik mengatakan siapa. Namun dilihat dari segala rumor yang ada, setidaknya ada 3 nama yang diprediksi akan datang di bulan September agar planningnya bisa main saat Indonesia melawan Bahrain dan China di bulan Oktober. Di mana nama-nama tersebut disinyalir adalah Ole Roemeny, Mauro Zylstra, dan Tristan Guiar. Jelas kalau ketiga pemain ini bisa segera jadi WNI tepat waktu, maka otomatis peluang Indonesia buat meraih kemenangan atas Bahrain atau China menjadi lebih terbuka. Dan jika itu terjadi, makin gampang lagi dong PSSI untuk membujuk pemain-pemain lain yang selama ini juga udah masuk list. Sesuatu yang kemudian membuat asisten anyar Coach Shin, yakni Yeom Ki-hoon, merasa heran sekaligus kagum dengan kinerja PSSI yang terbilang satset. Selain itu, 2 pemain Jepang, yakni Wataru Endo serta Ritsu Doan, yang sedikit banyak juga mengamati peta persaingan di grup C ini meyakini kalau grup ini benar-benar layak disebut grup neraka. Karena Indonesia pun yang di atas kertas dianggap terlemah, nyatanya punya potensi juga untuk memberikan kejutan. Melihat gimana seriusnya PSSI, tentu saja membuat publik tanah air ikutan optimis kalau timnas Indonesia bisa berbicara banyak di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Memang di atas kertas Indonesia adalah tim paling tak diunggulkan, terutama dari sisi ranking dan pengalaman. Akan tetapi, data biarlah data, karena semua baru bisa dinilai ketika hasil sudah didapat. Dan target PSSI bersama Coach Shin pun sejatinya nggak muluk-muluk. Bisa finish di peringkat 4 untuk kemudian berjuang di round 4 adalah hal yang cukup realistis. Well, bila targetnya seperti itu, kayaknya Indonesia ini benar-benar punya peluang besar. Walaupun ya tadi, rintangannya nggak bakal semudah itu. Yap, tentu kalian masih ingat kalau kami hanya memberikan persentase 40% peluang bagi Indonesia masuk Piala Dunia. Dan dengan hadirnya Maarten Pas, maka persentase itu nambah 5% jadi 45%. Tentu saja persentase itu masih bisa nambah lagi jika PSSI sukses mendatangkan pemain baru. Dan menurut Pak Arya Sinulinga, pada bulan September nanti atau saat jeda internasional akan ada beberapa pemain baru yang datang ke Indonesia buat urus berkas. Harapannya tentu saja bisa segera main ketika Indonesia melawan Bahrain dan juga China di bulan Oktober. Namun jika tidak, bisa main di bulan November saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Apakah ada dalam proses ini? Ada sih, tapi seperti biasa, tidak akan kami beritahu. Tidak akan koar-koar, pokoknya adalah dokumennya lagi kami siapkan. Masalahnya adalah dalam proses ini, tidak bisa begitu saja sekarang diproses. Mereka harus ke Indonesia dulu melalui prosesnya, administrasi, dan sebagainya. Mendatangkan mereka ke Indonesia itu tanggal 5 September baru bisa datang karena ada FIFA Matchday. Bisa saja tanggal 3, 4, 5, 6, 7, nanti kita lihat saja siapa yang hadir. Itu baru bisa diproses. September loh. Setelah itu diproses di Kemenpora, Kemenkumham, ke Presiden, DPR, kawan-kawan harus paham. DPR kita akan selesai tanggal 30 September yang sekarang. Susunan DPR baru dilantik tanggal 1 Oktober. Harus paham ini. Tidak sesederhana itu. Karena ada proses tadi. Sekitar tanggal 3, 4, 5, 6, 7, kami usahakan ada yang hadir. Kata Arya Sinulinga dari kanal YouTube-nya. Ya, berkaca dari apa yang diutarakan Pak Arya, pada akhirnya memunculkan beragam asumsi terkait siapa pemain baru yang akan datang. Di mana setidaknya ada 3 nama yang prosesnya bakal diurus mulai September mendatang. Mereka adalah Ole Roemeny, Mauro Zylstra, dan Tristan Guiar. Jelas ketiganya sendiri bukanlah nama asing di telinga timnas mania. Maka dari itu, mudah-mudahan aja di bulan September semuanya udah bisa diurus.
Yap, tentu semua berharap kalau Ole dan Mauro bisa segera diproses melihat gimana kebutuhan Indonesia di sektor depan, terutama soal goal getter. Begitupun Tristan Guyer, yang menurut Yusa Nugraha, udah dihubungi PSSI terkait masalah naturalisasi. Jelas, hadirnya Tristan akan membuat timnas jadi lebih bagus dan Coach Shin lebih mudah dalam menyusun variasi. Sebab Tristan sendiri, selain jago main sebagai back sayap, juga jago main di posisi winger. Nah, dari semua itu, tentu saja jika nantinya mereka bertiga join, seenggaknya Coach Shin punya stok pemain-pemain yang ahli, main lebih dari satu posisi. Bahkan nyaris semua pemain diaspora punya kelebihan itu. Sandy Walsh, andai Tristan masuk, ia bisa menjadi center back dalam skema 3 back. Begitu pula dengan Shane Patinama ataupun Kelvin Verdong, Chaises, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Mereka juga bisa main sebagai DM andai dibutuhkan. Nathan Chow-on yang ibarat semua bisa. Tom Haye yang bisa berperan jadi DM ataupun playmaker. Begitu pula Ivar Jenner. Lalu Ole Rumeni, Ragnar, dan Wahaji bisa bergantian mengisi dari sayap ke tengah. Dan pastinya si Tristan yang bisa main sebagai wingback ataupun winger. Pokoknya enaklah kalau jadi Coach Shin punya pemain-pemain yang multifungsi. Tinggal nanti gimana caranya memanfaatkan kapasitas mereka sesuai situasi yang ada. Sesuatu yang secara otomatis membuat pelatih striker Yom Gi-hun merasa heran sekaligus takjub melihat langsung gimana kinerja PSSI selama ini. Dan ia pun jadi mengerti kenapa timnas Indonesia bisa sepesat ini meningkat prestasinya. Sementara itu, melihat gimana manuver PSSI yang makin gencar, membuat dua punggawa Jepang merasa kalau persaingan di grup C adalah yang terbaik. Sebab tim seperti Indonesia yang di atas kertas dianggap yang terlemah, nyatanya belum tentu layak disebut seperti itu. Yap, menurut Rits Sudoan, Indonesia benar-benar bisa sangat berpotensi untuk bisa lolos dari grup ini. Yang mana artinya, pemain SC Freiburg itu benar-benar tahu betul soal potensi yang dimiliki timnas Indonesia. Ada kemungkinan Indonesia lolos dari babak penyisian grup ini. Tetapi menurut saya, ini bukan waktunya melihat terlalu jauh ke depan. Semua orang bicara mengenai segala kemungkinan, tetapi belum ada yang bisa dipastikan. Ucap Rits Sudoan dilansir dari Soccer King. Di sisi lain, Kapten Timnas Jepang, Wataru Endo, secara khusus nggak akan menganggap remeh semua lawan di grup C, khusus Indonesia. Ia menilai, memang ada potensi bagi tim Garuda untuk menjadi tim yang lebih kuat. Dan itu sudah kelihatan sejak di Piala Asia kemarin. Terlebih dengan para pemain yang mayoritas muda, menjadikan masa depan timnas Indonesia benar-benar bagus menurut pandangannya. Lagi pula, ia juga turut senang karena level tim-tim Asia sekarang udah lebih merata. Untuk itu, pemain Liverpool tersebut meminta semua elemen timnas Jepang untuk fokus dari laga ke laga. Daripada mencoba mengubah apapun, saya pikir satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah mendapatkan hasil bagus di kualifikasi Piala Dunia. Kami kalah di sana karena level tim-tim Asia telah meningkat. Saya yakin orang-orang akan bertanya, bisakah kami memenangkan babak kualifikasi terakhir ini? Tapi satu-satunya cara untuk membalikannya adalah dengan hasil. Tidak ada perubahan dalam diri kami sebagai tim yang ingin memenangkan Piala Dunia. Tentu saja babak final kualifikasi Asia tidaklah mudah, tapi semuanya bergantung kepada apakah kami bisa meraih hasil. Jadi saya pikir menuju babak final kualifikasi mendatang sebagai langkah menuju hal itu. Ucap Endo dilansir dari gekisaka.jp. Lebih lanjut, menurut sumber lainnya, banyak yang memprediksi laga Indonesia melawan Jepang akan jadi duel yang sangat menarik. Sebab dibanding saat Piala Asia, kekuatan Indonesia dianggap sudah jauh bertambah, terutama dengan masuknya Tom Haye di lini tengah. Dan tak sedikit pula yang menantikan duel jenderal lapangan tengah itu di atas lapangan. Yap, bagi Endo sendiri yang terpenting adalah gimana caranya ia bisa tampil konsisten di klub. Namun, ia secara tersirat juga tak menapik untuk menjajal dan melihat sendiri penampilan pemain yang dijuluki sang profesor itu. Jelas saya menantikan itu, tapi setiap orang memperhatikan apa yang Anda lakukan di klub. Saya berharap saya dapat melanjutkan apa yang sudah dilihat orang mengenai performa saya supaya saya bisa menjadi juara dunia.
Supaya bisa mewujudkan itu, target saya sekarang adalah menjuarai babak kualifikasi dan memikirkan meraih kemenangan di tiap pertandingan di depan mata. Jika bisa melakukan itu, saya berharap bisa menjadi juara dunia. Tegas Endo. Ya pada akhirnya terlepas dari apapun, pokoknya kita nantikan saja gebrakan apalagi yang bakal dilakukan oleh PSSI untuk membuat timnas Indonesia berbicara banyak di round 3. Jelas bagaimanapun, ini adalah momentum terbaik bagi Indonesia lolos Piala Dunia. Walaupun ya tadi, persentasenya kurang dari 50%. Tapi nggak apa-apa, toh dicoba dan dimaksimalkan dulu setiap laga yang dilakoni. Kalaupun semesta mengizinkan, ya udah syukur. Tapi kalau belum berarti kita dapat pelajaran berharga. Yang penting prosesnya udah bener, tinggal dimatengin aja biar konsisten. Minimal di Piala Asia 2027 nanti, Indonesia bisa mencapai hasil yang lebih bagus. Kalau kemarin kan 16 besar, ya kalau besok 2027, paling enggak 8 besar itu udah prestasi luar biasa. Jangan bilang 8 besar itu gampang, ini levelnya Asia bukan ASEAN. So tetap semangat tim Garuda, berikan yang terbaik bagi bangsa, yang pemerintahannya sangat jenaka ini, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.